Engkau sediakan hidangan di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak baru. Salam saudara, apa kabar Bapak Ibu semua? Saya ucapkan selamat bergabung di khotbah minggu bersama Boksu Willy. Tema khotbah minggu ini adalah hanya Yesus, sahabat yang baik. Boleh katakan amin? Saudara, mari kita mulai. Dalam menjalani kehidupan di dunia ini, tidak mungkin kita sendirian. Benar? Siapapun kita pastilah memerlukan orang lain sebagai teman ataupun sebagai sahabat. Namun tidaklah mudah menemukan teman yang baik. Apalagi teman yang setia di dalam segala keadaan. Teman yang datang dan pergi adalah hal yang biasa kalau menurut saya. Teman dalam suka banyak. Tapi bagaimana dengan teman dalam duka? Atau ketika kita sedang mengalami kesusahan? Jarang kita temukan, betul? Oke, bahkan di Amsal 18 ayat ke-24 firman Allah mengatakan ada teman yang mendatangkan kecelakaan. Tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Dan ini saya alami, saudara. Saya memiliki banyak sekali sahabat-sahabat di dalam Tuhan yang melebihi saudara saya sekalipun. Nah, sebagai orang percaya, kita patut bersyukur. Mengapa? Karena kita mempunyai Tuhan Yesus yang bukan hanya sebagai juru selamat hidup kita secara pribadi, tapi juga menjadi sahabat sejati kita. Boleh katakan amin? Nah, hanya Yesus sahabat yang baik. Katakan amin. Di Yohanes 15 ayat ke-15 dan 16a firman Allah berkata demikian. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Jadi saudara, kamu harus tahu, Tuhan Yesus sendirilah yang memilih kita semua orang-orang percaya menjadi sahabatnya. Boleh bersama katakan amin. Amin. Tidak hanya itu. Itu pun Tuhan Yesus begitu luar biasa, saudara. Tuhan Yesus datang ke bumi bahkan rela mengorbankan nyawanya bagi kita. Begitu dalamnya Tuhan mengasihi kita sampai dia rela mengorbankan nyawanya bagi saya dan saudara. Kalau Tuhan rela mengorbankan nyawanya, masakan dia akan tinggal diam ketika kita sedang dalam permasalahan yang berat? Betul nggak? Jadi jangan takut, jangan khawatir. Tuhan Yesus bersama-sama dengan kita semua. Katakan amin. Nah saudara, teman, sahabat, dan orang-orang yang kita kasih di dunia ini sewaktu-waktu bisa saja meninggalkan kita. Perhatikan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ini di Ibrani 13 ayat ke-5b. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Nah, inilah yang seharusnya menjadi kekuatan dan penghiburan bagi kita semua. Bahkan kita boleh percaya setiap waktu, setiap saat, setiap hari Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Sekalipun teman-teman kita anytime bisa meninggalkan kita, tapi Tuhan Yesus tidak. Lihat, Tuhan sendiri berjanji bahwa dia tidak akan membiarkan dan meninggalkan kita bergumul sendirian. Dan janji Tuhan itu ya dan amin. Karena itulah, jangan pernah merasa sendirian. Ada Tuhan Yesus di samping kita. Bahkan dia mengirimkan Roh Kudus untuk tinggal di dalam kita, orang-orang percaya. Sehingga kita bisa dapat mengandalkannya. Amin. Kalau kita percaya bahwa dia adalah juru selamat dan sahabat, maka sebesar apapun persoalan yang kita alami, seberat apapun pergumulan yang ada, kita akan sanggup berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam dia yang memberi kekuatan kepadaku. Seperti tertulis di Filipi 4 ayat ke-13. Katakan amin. Nah, mari kita jalani hidup ini dengan penuh iman. Karena kita memiliki sahabat sejati yang senantiasa menopang kita. Ada amin. Nah, ada seorang psikolog namanya Rollo May pernah mengatakan demikian, bahwa kebanyakan orang ketika membuat 500 sampai 2.500 perkenalan baru setiap tahun, maka dikatakan bahwa dari perkenalan sebanyak itu, yang kemudian menjadi teman hanya sekitar 7 orang. Anda bisa bayangkan?
Dan dari 7 orang itu, yang jadi sahabat karib mungkin hanya 1 atau 2 orang. Dari analisa Rolome ini, kita bisa menyimpulkan bahwa ternyata mendapat sahabat sejati itu cukup sulit. Beruntunglah kita sebagai orang Kristen ternyata memiliki seorang sahabat sejati, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Katakan amin. Ya. Nah, Alkitab mengatakan bahwa Tuhan Yesus menyebut kita sahabatnya. Pertanyaannya, apa yang dilakukan Tuhan Yesus kepada kita sebagai seorang sahabat yang baik? Saya memberikan Anda hari ini ada 4 hal penting yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sebagai sahabat baik kita. Amin. Yang pertama, Tuhan Yesus selalu ada ketika dibutuhkan. Amin. Ayo kita baca bersama-sama di Pengkhotbah 4 ayat 9-10. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tetapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Yang ngerti boleh katakan amin. Jadi kalau kita punya sahabat, maka sahabat kita itulah yang akan menopang kita. Amin. Jadi artinya ketika kita jatuh sekalipun, ada teman atau sahabat yang akan mengangkat kita. Kalau orang yang tidak punya sahabat, siapa yang mengangkatnya? Ada ungkapan indah mengatakan, kawan sejati adalah orang yang selalu ada ketika dibutuhkan. Friend in need is friend indeed. Ini bicara tentang availability, kesiapsediaan. Boleh katakan amin. So, artinya seorang sahabat bersedia ada bersama kita, baik saat kita senang maupun susah. Amin. Nah, berikut ini ada beberapa contoh kesiapsediaan Yesus untuk umatnya. Tuhan Yesus ada di samping kita ketika kita susah atau kekurangan uang. Lihat di Ibrani 13 ayat ke-5. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Nah, berikutnya lagi, Tuhan Yesus bersedia menggendong kita ketika kita lemah atau bahkan ketika kita sudah menjadi tua. Yesaya 46 ayat ke-4. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Wow. Luar biasa. Dari sinilah kita akan mengetahui betapa baiknya Tuhan kita. Amin. Tuhan Yesus selalu siap sedia buat kita. Amin. Nah, kita boleh lihat lagi berikutnya. Bagaimana Tuhan siap sedia buat kita. Tuhan Yesus memberikan jalan keluar saat kita terjepit. Lihat, 1 Korintus 10 ke-13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Wow, boleh kita beri tepuk tangan buat Tuhan kita? Amin. Keren ya. Nah, bagaimana kesiapsediaan Tuhan Yesus yang berikutnya? Tuhan Yesus juga memberikan kekuatan saat kita hampir patah atau jatuh. Lihat, Yesaya 42 ayat ke-3. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia, Ia akan menyatakan hukum. Inilah penyertaan Tuhan yang ajaib dan sempurna. Katakan amin. Baik saudara, itulah yang pertama yang kita boleh lihat bersama-sama hari ini. Apa saja yang dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di mana Dia menyatakan kebaikannya sebagai seorang sahabat kepada kita. Jadi yang pertama kita lihat bahwa Tuhan Yesus selalu siap sedia untuk kita semua. Amin. Ketika Tuhan Yesus kita butuhkan selalu ada. Oke, sekarang kita lihat yang kedua. Apa saja yang Tuhan Yesus lakukan untuk kita semua yang boleh kita menangkap bahwa Tuhan Yesus itu begitu baik. Tuhan Yesus itu boleh kita katakan adalah sebagai sahabat kita yang baik. Hanya Yesus satu-satunya sahabat kita yang baik. Boleh katakan amin. Oke. Nah, yang kedua. Setelah kita lihat tentang Tuhan Yesus selalu ada ketika dibutuhkan. Sekarang kita lihat yang kedua. Nah, apa yang Tuhan Yesus lakukan? Di sini kita bisa lihat bahwa Tuhan Yesus yang kedua adalah
Tuhan Yesus selalu mendengarkan kesulitan kita. Katakan amin. Mazmur 46 ayat kedua. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Saudara, dari Mazmur ini saya menuliskan sebuah lagu yang judulnya adalah Yesus Sahabatku. Lagu ini sudah selesai direkam, sedang dalam proses editing, sedang dalam mixing dan mastering. Mudah-mudahan segera bisa diluncurkan untuk memberkati Bapak Ibu semua. Amin. Nah saudara, saya ambil ayat ini. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Kira-kira begini. Yesus kau perlindungan. Yesus kau kekuatan. Penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Wow, oke, berikutnya nantikan ya album yang baru ini. Nah saudara, semua orang butuh didengar. Terutama di saat sedang susah. Ingin didengarkan adalah salah satu kebutuhan emosi manusia. Itu sebabnya Tuhan menciptakan 2 telinga dan 1 mulut. Agar kita lebih sering mendengar daripada berbicara. Nah, sebagai sahabat karib kita, Tuhan Yesus bersedia lakukan apa? Lihat. Tuhan memberikan telinganya untuk mendengarkan keluh kesah kita dalam doa. Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Katakan amin. Amin. Baik, kemudian sebagai sahabat yang baik, apalagi yang Tuhan lakukan ketika Tuhan Yesus mengatakan bahwa dia mendengarkan kita. Nah, Tuhan memberikan hatinya untuk berempati dengan apa yang kita alami. Kemudian Tuhan juga memberikan pundaknya untuk bersandar bagi kita yang membutuhkan dukungan. Wow. Saudara, mendengar ini sebenarnya sulit sekali loh ya. Nah, sekarang kita lihat. Dalam bahasa Inggris, kata mendengar ada 2. Yang pertama adalah hear. Yang kedua adalah listen. Kita lihat, hear artinya adalah mendengar. Tapi asal mendengar saja. Mendengar sambil berlalu. Begitu. Contoh, kita sedang asik baca koran, kemudian mendengar burung berkicau di pepohonan. Itu hear. Tetapi yang kedua adalah listen. Artinya mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Artinya mendengarkan dengan fokus. Contoh, murid mendengarkan pelajaran dari guru. Jemaat mendengarkan khotbah Boksuwili. Beda. Jadi artinya listen itu fokus. Hear itu sekedar mendengar. Nah puji Tuhan, saya percaya kita semua murid Kristus, kita pasti listen, kita fokus sekali. Nah banyak orang hanya bisa mendengar sampai lalu saja, yaitu hear. Tetapi sangat sedikit orang yang bersedia mendengarkan dengan sangat serius, itu listen. Oleh sebab itu Tuhan Yesus bersedia mendengarkan dengan sepenuh hati, listen pada apa yang mau kita sampaikan, semua keluh kesah kita ketika kita berdoa kepadanya. Amin. Jadi kamu, saya, kita semua wajib berdoa. Amin. Baik, puji Tuhan, itulah yang kedua. Dan yang ketiga, apa yang Yesus lakukan? Tuhan Yesus membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik. Amsal 27 ayat ke-17. Besi menajamkan besi. Orang menajamkan sesamanya. Salah satu fungsi persahabatan adalah menjadikan diri kita dan sahabat kita menjadi lebih baik. Oleh sebab itu, ada lagu yang syairnya berbunyi, persahabatan bagai kepompong, mengubah ulat menjadi kupu-kupu. Ini adalah perubahan diri, seperti perubahan ulat menjadi kupu-kupu. Dari yang tadinya biasa menjadi luar biasa. Nah, sebagai sahabat kita, Tuhan Yesus ternyata mampu mengubah diri kita menjadi jauh lebih baik. Amin. Oke, sekarang kita lihat. Apa saja sifat kita yang harus berubah dan akhirnya berubah sebagai hasil dari persahabatan kita dengan Tuhan Yesus. Kita bisa lihat yang pertama, egois, mau menang sendiri. Menjadi orang yang mau mengerti orang lain. Saudara, kebanyakan orang sebelum berjumpa dengan Yesus itu egois. Tapi ketika kita dijamah Tuhan, kita diselamatkan, wow, kita mengerti Tuhan mengajarkan mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Kemudian yang kedua, apa yang diubah? Yaitu tidak sabar menjadi sifat yang baik. Seperti menjadi penuh toleransi. Orang yang tadinya tidak sabar menjadi sabar. Sehingga apa? Sehingga hidupnya penuh dengan toleransi. Mengerti apa yang
dibutuhkan oleh orang lain. Kemudian apalagi yang ketiga, maunya menerima saja. Ya tadinya begitu, mau menerima saja dan akhirnya menjadi orang yang mau berkorban. Kita lihat, kita teladani Tuhan Yesus kita. Tuhan Yesus bukan hanya mau menerima dari kita, doa-doa kita. Padahal Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu memberikan semuanya kepada kita. Amin, sebagai wujud kasihnya yang nyata. Sehingga apa? Kita orang yang tadinya mau menerima saja menjadi orang yang mau berkorban. Yang terakhir adalah kudus. Nah saudara, karena penebusan Yesus kita menjadi makhluk yang kudus. Tadinya nggak jelas. Yang tadinya harus mendapatkan hukuman kekal. Setelah Yesus menebus kita, Bapak Ibu semua, kita menjadi apa? Menjadi orang yang bisa memperoleh hidup yang kekal. Puji Tuhan. Itulah perubahan ulat atau sikap yang tadinya jelek menjadi kupu-kupu dengan sifat-sifat yang baik. Katakan amin. Oke, yang terakhir, yang keempat. Tuhan Yesus memberikan kita keselamatan kekal. Yohanes 15 ayat ke-13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Menurut saya, salib adalah simbol yang paling hebat dari sebuah persahabatan. Kenapa demikian? Alasan saya sederhana saja. Hanya seorang sahabat sejati yang bersedia mengorbankan nyawanya untuk keselamatan sahabatnya. Katakan amin. Nah, dalam kenyataannya, Tuhan Yesus ternyata bersedia mengorbankan nyawanya di atas kayu salib agar kita tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Adakah yang lebih dahsyat dari yang dilakukan sahabat kita Tuhan Yesus Kristus? Jawab sendiri. Puji Tuhan. Saudara, saya percaya jelas tidak ada. Hanya Yesus yang mau mengorbankan bagi kita semua. Makanya dari awal saya mengatakan bahwa hanya Yesus sahabat kita yang baik. Amin. Seseorang yang memiliki sahabat karib adalah seseorang yang beruntung loh. Mengapa? Karena seorang sahabat karib adalah seorang yang tahu bagaimana kelemahan kita. Tetapi tetap saja ia menyukai kita sebagaimana adanya. Berita baiknya, Tuhan Yesus memperlakukan kita seperti itu. Betul? Ya, amin. Nah, sekarang Tuhan Yesus mengajak Anda untuk menjadi sahabat-sahabatnya. Mau? Tuhan siap mendengarkan semua yang menjadi masalahmu. Ia siap menampung semua keluh kesahmu. Anda tahu nggak? Tidak hanya itu. Tuhan bahkan mau memecahkan semua masalah yang kamu hadapi. Amin. Pertanyaannya sekarang nih. Apakah sahabat kita ini telah teruji sebagai sahabat yang baik? Ya. Tuhan Yesus sudah menyerahkan nyawanya untuk kita. Bagaimana tidak baik? Sudah Anda bayangkan ada orang yang rela mati buat kamu. Jelas baiklah. Tuhan sepertinya sengaja ya mengulur-ulurkan waktu untuk menolong kita. Tetapi sesungguhnya enggak demikian. Makanya Tuhan berfirman di Yesaya 41 ayat ke-13. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Sudah ayat ini begitu menjadi rema di pagi hari ini. Mengapa? Karena Tuhan memegang tangan kananmu. Dan Tuhan sedang berkata kepadamu, janganlah takut. Akulah yang menolong engkau. Tuhan Yesuslah yang akan menolong kita semua. Katakan amin. Amin. Jadi saudara, Tuhan tidak lalai memperhatikan keadaanmu. Ia tidak acuh terhadap persoalan yang kamu hadapi. Kalau kamu bertanya, mengapa Tuhan membiarkan aku mengalami penderitaan seperti ini? Saudara, itu berarti Tuhan Yesus merindukan kamu menjadi sahabat yang kuat dan kokoh menghadapi berbagai gelombang kehidupan. Bukankah Allah menguji kita di dalam dapur api kesengsaraan? Lihat, Yesaya 48 ayat ke-10. Sesungguhnya aku telah memurnikan engkau, namun bukan seperti perak. Tetapi aku telah menguji engkau dalam dapur kesengsaraan. Itu yang tercatat di dalam Alkitab. Jadi, sampai kapan kita bebas dari segala persoalan ini? Sampai Allah memandang bahwa Anda layak menjadi anggota kerajaan sorga. Katakan amin. Yesus adalah sahabat kita yang baik. Dia selalu bersama-sama dengan Anda dan saya. Percayalah. Amin. Baik saudara, sebagai penutup khotbah minggu ini, saya mengajak saudara Bapak Ibu semua untuk melihat seorang tokoh dalam Alkitab yang dikatakan bahwa dia adalah seorang sahabat Allah. Siapakah dia? Abraham. Mengapa Alkitab memanggil Abraham sahabat Allah?
Kejadian 22 ayat 11 dan 12. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya. Abraham, Abraham, sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah. Dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Saudara, di sini dikatakan bahwa Allah mau agar Abraham mempersembahkan Ishak di atas altar. Saya tidak tahu apakah Anda pernah coba meletakkan diri Anda pada posisi Abraham ketika melihat seluruh peristiwa yang terjadi ini. Ishak adalah anak tunggal Abraham di masa tuanya yang lahir sewaktu Abraham berumur 100 tahun. Anda dapat membayangkan betapa berharganya Ishak bagi seorang Abraham. Saya kira Abraham akan memilih untuk mengorbankan dirinya daripada mengorbankan Ishak. Tetapi mengapa Abraham rela untuk memberikan anak tunggalnya kepada Allah? Anda katakan bahwa itu karena imannya. Jadi apa itu iman? Kita sebagai orang-orang yang meninjau hal-hal ke belakang menganggap ini merupakan hal yang sederhana. Jika Anda adalah Abraham, apakah Anda mau mempersembahkan Ishak? Itu pertanyaannya. Saya kira kita semua tidak akan mau melakukannya. Betul? Nah, dalam Kejadian 22 ayat ke-12 tadi dikatakan, karena engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Nah, frasa ini menunjukkan iman Abraham. Abraham tidak mempertahankan suatu apapun dari Allah. Ujian seperti apa yang diberikan Allah kepada Abraham? Itu adalah ujian untuk mengetahui apakah Abraham layak untuk menjadi sahabatnya Allah. Saudara, syarat untuk menjadi sahabat adalah kesetiaan kepada satu sama lain. Allah setia dan ia berrelasi dengan Abraham berdasarkan janjinya kepada Abraham. Perhatikan bahwa yang ditekankan ayat ke-12 ini adalah Abraham tidak mempertahankan suatu apapun dari Allah. Dan itu juga merupakan dasar Abraham menjadi sahabatnya Allah. Katakan amin. Oke, pertanyaannya, apakah Allah terlalu berlebihan menguji Abraham? Apakah kita semua harus seperti Abraham? Ayo kita baca firman Tuhan. Yohanes 3 ayat ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di sini dikatakan bahwa Allah begitu mengasihi dunia ini, sampai ia memberikan kepada kita satu-satunya anaknya yang tunggal kepada barang siapa yang percaya kepadanya. Saudara, tentu kita semua sangat suka dengan ayat inilah. Khususnya ketika berbicara mengenai bagaimana Allah mengasihi kita semua. Bahkan memberikan kepada kita anaknya yang tunggal. Perhatikan bahwa penekanan pada anaknya yang tunggal di ayat ini sama seperti di dalam Kejadian 22. Yang berarti yang paling berharga. Yohanes 3:16 ingin memberitahu kepada kita semua bahwa Allah tidak mempertahankan suatu apapun daripada kita. Dan itulah cara bagaimana Allah mengambil inisiatif untuk menunjukkan persahabatannya kepada kita, orang-orang yang percaya dan mengasihi Dia. Katakan amin. Apakah ada syarat untuk persahabatan semacam ini? Mari kita baca. Yohanes 3:18. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Di Yohanes 3:18 berkata kepada kita dengan sangat jelas bahwa ada sebuah syarat, yaitu kita harus percaya kepadanya. Apa artinya percaya? Kita harus memilih untuk menjadi sahabatnya. Boleh katakan amin? Jadi saudara, hanya Yesus sahabat yang baik bagi kita semua yang percaya kepadanya. Dan pertanyaannya, maukah Anda menjadi sahabatnya? Yang mau menjadi sahabat Yesus, boleh bersama-sama dengan saya. Kita katakan amin. Puji Tuhan. Mari kita harus percaya kepadanya dan memilih untuk menjadi sahabatnya. Amin. Baca firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Bergaulah dengan Tuhan Yesus. Katakan amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami berdoa dan bersyukur buat firman Tuhan yang boleh memberkati kami semua di minggu pagi ini. Tuhan Yesus, terima kasih. Sungguh hanya Yesuslah sahabat kami yang baik. Kami belajar untuk mau menjadi sahabat Yesus juga.
Tuhan, kami tahu ada syaratnya, yaitu kami harus percaya, kami harus setia, kami harus merenungkan firman Tuhan, kami harus melakukan kebenaran firman Tuhan, kami harus hidup kudus dan hidup benar di hadapan Allah. Tuhan, terima kasih, berkati setiap anak-anak Tuhan yang terus mengikuti khotbah minggu ini. Tuhan Yesus memberkati mereka semua hari ini, bila mereka mengerti dan mereka melakukan dan mereka memilih untuk menjadi sahabatnya Yesus. Amin, amin. Bapa, terima kasih, Engkau baik buat kami semua. Kami bersyukur buat segala yang terbaik yang selalu Tuhan limpahkan dalam hidup kami. Tuhan lindungi, Tuhan berikan kesehatan kepada kami semua. Bahkan Tuhan berkati kami semua berlimpah-limpah. Bahkan Tuhan, Engkau memberikan kehidupan yang kekal, yaitu keselamatan untuk kami semua. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Mari orang-orang yang dipercaya dan diberkati Tuhan Yesus bersama-sama dengan saya kita katakan amin. Saudara, tetaplah percaya, hanya Yesus sahabat yang baik bagimu. Dia peduli dan dia selalu ada bagimu di setiap masalah dan persoalan hidupmu. Boleh katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Engkau sediakan hidangan di hadapan lawanku, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak baru, kebajikan, kemurahan akan